Saya Yantri Rastia. Saya Piramidila. Saya Wita Sari. Saya Sri Devi Nadia. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas modul 8 tentang pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan modul 8 kegiatan belajar 1 tentang model pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia lisan. A. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu ada dua, yaitu keterampilan berbahasa lisan dan juga keterampilan berbahasa tulis. Berbahasa lisan itu meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan berbahasa tulis itu meliputi membaca dan menyimak. Keterampilan berbahasa itu mempunyai dua sifat. Yang pertama sifat reseptif dan yang kedua sifat produktif. Sifat reseptif adalah berbahasa yang bermakna aktif memahami. Contohnya, seorang penyimak atau pembaca secara aktif berusaha memahami yang disampaikan oleh pembaca. Dan yang kedua itu ada sifat produktif, yaitu sifat yang menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan bahasa. Contoh, seorang berbicara aktif menyampaikan pesan, ide, ataupun gagasan yang berbentuk pembicaraan kepada orang lain. Selanjutnya ada karakter atau ciri-ciri yang dimiliki oleh anak SD. Yang pertama ada karakter yang bersifat kelebihan anak, itu contohnya anak yang super aktif. Dan yang kedua ada karakter yang bersifat kekurangan anak, contohnya itu anak yang sulit memahami tata bahasa yang disampaikan. Dalam pembelajaran ada komponen-komponen penting yang harus ada, yaitu ada silabus, masyarakat belajar, yang ketiga ada media pembelajaran. Silabus itu dikembangkan dengan berlandaskan pada kurikulum yang berlaku. Silabus juga memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu harus ilmiah, relevan, sistematis, memadai, konseptual dan aktual, fleksibel dan juga menyeluruh. Yang kedua ada masyarakat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah gotong royong, karena belajar diperoleh dari memberi dan menerima antar teman, antar kelas, antar kelompok, dan juga antar masyarakat. Yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kenapa media pembelajaran bisa dikatakan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Karena media pembelajaran itu mengandung informasi yang bisa disampaikan kepada peserta didik. Adapun jenis-jenis media pembelajaran, yang pertama media audio, yang kedua media visual, yang ketiga media audio visual, dan yang keempat media realia. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu mengenai model pembelajaran menyimak dan berbicara di kelas tinggi. Sebenarnya model pembelajaran ini sama saja di kelas rendah, hanya saja yang membedakan itu yaitu kompetensi dan juga materi yang diajarkan. Adapun contoh rencana pembelajaran di kelas tinggi sebenarnya sama saja seperti di kelas rendah, tapi yang membedakan itu adalah materi dan mungkin cara kita menyampaikannya. Adapun rencana pembelajaran yang pertama terdiri dari mata pelajaran, contohnya bahasa Indonesia, terdiri dari kelas 4 dan juga alokasi waktu 1 kali 40 menit. Selanjutnya dalam rencana pembelajaran terdiri atas kompetensi dasar, indikator. Setelah indikator, barulah kita bisa merumuskan kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan menutup. Mungkin itu saja pada poin C ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan kegiatan belajar 2, model pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia tulis, reseptif, produktif. A. Pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah. Terdapat banyak metode pembelajaran membaca dan menulis di kelas rendah atau membaca dan menulis permulaan. Pada uraian ini akan disajikan menjadi 4 macam metode, yaitu metode eja atau bunyi, metode kata, metode global atau metode kalimat, dan metode struktural analitik dan sintetik yang biasa disebut metode SAS. Yang pertama kita akan menjelaskan metode eja atau bunyi. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai mengeja huruf demi huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf abjad dari A sampai dengan Z. Terus yang kedua, metode kata. Dalam metode ini, siswa dikenalkan dengan kata-kata. Kemudian kata-kata tersebut diuraikan menjadi suku kata. Contohnya misalnya,
Contoh yang pertama, ibu, ibu, ibu. Nah, contoh yang kedua, baju, b-a-b-j-u-ju, baju, tuh ya. Yang ketiga, metode global. Penamaan metode global atau metode kalimat ini didasarkan atas sajian pembelajaran membaca dengan menggunakan kalimat pendek atau sederhana. Yang keempat, metode SAS. Penerapan metode ini memiliki kesamaan dengan metode global, sama-sama menampilkan sebuah kalimat. Yang kelima, kompetensi dasar. Misalnya, yang pertama membaca, ya, membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, menulis, misalnya mencontoh huruf, kata atau kalimat sederhana dari buku atau papan tulis dengan benar. Oke, penjelasan dari saya sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari KP2 yaitu B. Pembelajaran membaca dan menulis di kelas tinggi. Pada pembelajaran berbahasa tulis terdapat istilah membaca dan menulis permulaan dan membaca dan menulis lanjutan. Untuk membaca dan menulis permulaan itu terdapat di kelas rendah, sedangkan membaca dan menulis lanjutan terdapat di kelas tinggi. Di sini juga terdapat teknik-teknik pembelajaran menulis, yaitu ada 7. Yang pertama, reka cerita gambar. Teknik ini bertujuan untuk melatih siswa mengembangkan imajinasinya. Yang kedua yaitu meniru model. Teknik ini dapat diterapkan pada semua materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengisi. Teknik mengisi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Mengisi bagian yang kosong pada sebuah formulir. Kedua yaitu mengisi bagian-bagian yang kosong pada sebuah karangan. Ketiga itu menyusun kembali. Teknik menyusun kembali ini guru menyiapkan sebuah karangan yang susunannya kalimatnya dikacukan. Yang kelima yaitu memberikan adalah teknik pembelajaran menulis yang pelaksanaannya diawali dengan kegiatan mengamati. Yang ketujuh yaitu meringkas bacaan. Materi atau bacaan digunakan dalam teknik ini dapat berupa teks atau wacana. Yang ketujuh yaitu menulis bersama. Menulis bersama dapat diterapkan pada kegiatan menulis atau menyusun sebuah laporan. Adapun contoh rencana pembelajaran yaitu seperti teknik di nomor 2, 3, 4, dan 6. Contohnya yaitu di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Di situ ada kompetensi dasar, indikator, kegiatan awal dan kegiatan inti, dan terakhir yaitu penutup. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kegiatan belajar 2. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalam.